Manajemen konsultan itu sebenarnya kerjanya ngapain sih? Oke, di video ini gue akan jelasin apa itu manajemen konsultan, kenapa mereka dibutuhin, kerjanya itu seperti apa, career path-nya, dan termasuk pros dan cons kerja sebagai manajemen konsultan. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, Strategic Project Manager yang mengawali karir sebagai seorang management consultant. Di video ini, gue akan memperkenalkan tentang profesi ini, karena jujur ketika dulu gue jadi konsultan, gue cukup sering ditanya, sebenarnya kerjaan lo tuh ngapain sih? Nah, tapi sebenarnya tujuan dari video ini adalah untuk lebih memberikan perspektif ke teman-teman tentang pekerjaan yang satu ini. Kita mulai dengan sebenarnya kenapa sih ada yang namanya management consultant? Ketika kita ngomongin konsultan, biasanya ada dua jenis kalau gue kategoriin. Ada yang sifatnya implementer, dan ada yang sifatnya strategi. Strategi konsultan biasanya di-hire untuk membantu top management untuk membuat keputusan-keputusan yang penting buat perusahaan, dan biasanya mereka membutuhkan another opinion. Contoh kasusnya seperti apa? Misalnya merger dan acquisition. Misalnya ketika sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk bergabung dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain. Atau misalnya mereka pengen dapat perspektif tentang strategi 5 tahun ke depan itu seperti apa. Inilah di mana biasanya mereka membutuhkan bantuan dari manajemen consultant. Sedangkan mungkin tipe konsultan yang mungkin lebih sering teman-teman dengar adalah yang kedua, yaitu implementer. Yang di mana tugas mereka adalah membantu untuk mengeksekusi rencana yang sudah dibuat oleh manajemen. Biasanya ini lebih memiliki spesialisasi, misalnya IT consultant, financial consultant, atau human resource consultant, sehingga mereka biasanya fokusnya untuk eksekusi hal yang lebih granular. Contoh dari manajemen consultant ada beberapa. Gue mungkin bisa sebut sekitar 4 kategori. Kategori pertama yang biasa disebut paling elit, yang sering disebut sebagai MBB, yaitu McKinsey, BCG, dan Bain. Selanjutnya ada juga yang disebut Big Four, yaitu Deloitte, KPMG, PwC, dan juga EY. Sebenarnya mereka lebih terkenal dengan audit praktisnya, tapi mereka juga memiliki lini business advisory atau mirip dengan management consulting. Kategori yang ketiga adalah local player, yang gue tahu contohnya adalah Arga Jata Consulting atau Ska Consulting. Kategori keempat ini gue namain other, tapi mereka juga nggak kalah kece, yaitu Oliver Wyman, E.T. Kearney, Accenture, dan Roland Berger. Nah, ini kurang lebih industri manajemen consulting yang punya kantor cabang di Indonesia. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kerjanya tuh ngapain sih sebagai manajemen consultant? Well, kalau gue breakdown, biasanya di dalam keseharian manajemen consultant ada 3 komponen. Yang pertama adalah problem solving, yang kedua adalah communication, yang ketiga adalah collaboration. Problem solving di sini adalah kita diberikan sebuah masalah, dan di mana akhirnya dari masalah tersebut kita mencoba untuk cari solusinya bareng-bareng, dan untuk menemukan solusinya kita memerlukan analisis yang mendalam. Setelah itu kita komunikasikan analisis atau rekomendasi tersebut ke klien, dan dari situ juga kita biasanya membutuhkan kolaborasi dengan tim kita sendiri atau misalnya dengan klien. Karena untuk mendevelop rekomendasi yang berkelas, kita membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Contoh proyek yang dilakukan misalnya adalah new business. Misalnya ada sebuah industri yang dimana mereka itu penasaran, bisa nggak ya kita itu lebih aktif lagi di industri digital? Kira-kira peluang bisnis opportunity seperti apa ya? Jadi manajemen consultant bisa di-hire untuk membantu untuk memetakan ada peluang apa aja, peluang mana yang kira-kira make sense, dan mana yang cocok untuk dieksekusi sama perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan itu bisa memiliki perspektif lain mengenai bisnis yang bisa mereka lakukan. Oke, kalau kita ngomongin career path dari manajemen consultant, mungkin enaknya gue bagi 3, yaitu adalah consultant, project manager, dan partner. Consultant itu biasanya gue bagi 2 lagi, yaitu junior consultant. Biasanya ini cocok banget buat orang-orang yang baru lulus dari kuliah, atau misalnya mungkin baru punya 1-2 tahun pengalaman kerja di tempat lain. Sedangkan ada senior consultant yang biasanya di-hire setelah lulus dari MBA. Maka dari itu, banyak orang yang gue kenal mengambil MBA supaya mereka bisa bertransisi karir untuk menjadi management consultant. Nah, setelah menjadi konsultan, biasanya next step-nya adalah menjadi seorang project leader, di mana biasanya orang ini bertanggung jawab untuk mendeliver sebuah project dari awal sampai akhir. Nah, jenjang berikutnya adalah partner. Di sini disebut partner, dan ini mungkin istilah yang agak-agak kurang familiar buat yang di luar industri consulting, tapi filosofinya adalah karena leadership dari consulting firm itu adalah bermitra dengan kliennya.
Sehingga tujuannya adalah gimana nih caranya supaya di dalam sebuah project itu ada sosok leader yang juga akan ngomong sama leadership dari perusahaan klien sehingga projectnya akan menjadi lebih successful. Nah, jadi consulting ini adalah salah satu industri yang career path-nya udah cukup jelas. Dari awal sampai akhirnya jadi partner. Nah, mungkin terakhir kita bisa bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari berkarir di consulting. Pertama mungkin yang bisa gue highlight adalah pola pikir. So, kelebihannya adalah ketika kita kerja di consulting, kita belajar tentang pola pikir yang strategik. Jujur, ini hal yang langka banget untuk didapetin ketika kita baru memulai karir. Karena biasanya kalau kita masuk industri lain, kita akan mulai dari entry level dan fokus kita adalah eksekusi. Sedangkan ketika kita masuk consulting, kita langsung diajak berpikir gimana sih caranya bisnis leader itu memikirkan strategi atau arahan bisnisnya. Nah, sayangnya kekurangannya dari banyaknya exposure berpikir strategis ini adalah kadang-kadang jadinya pemikirannya itu kurang praktikal dan kurang bisa dieksekusi. Maka dari itu, biasanya kalau udah jadi management consultant, seringkali next career path berikutnya adalah kerja di industri sehingga lebih punya pengalaman dalam melakukan eksekusi. Komponen yang kedua adalah belajarnya. Nggak bisa dipungkiri, kerja di management consulting itu bakal belajar banyak jenis hal, yaitu mulai dari berbagai jenis industri, berbagai jenis function, dan juga berbagai jenis skill set. Hampir selalu setiap konsultan itu bisa diminta untuk problem solving, untuk presentasi, untuk bikin slide yang bagus, dan juga untuk melakukan banyak hal. Nah, mungkin konsekuensinya dari pembelajaran ini adalah jam kerjanya cenderung menjadi lebih panjang. Karena dalam satu hari ada banyak banget hal yang dikerjakan, dan biasanya projectnya ini durasinya pendek-pendek, sehingga pada akhirnya workload-nya cukup tinggi. Faktor yang ketiga adalah mungkin culture-nya. Nah, yang seru dari kerja di consulting adalah kita dikelilingi dari orang-orang yang qualified banget, yang mungkin sekolahnya dari Ivy League, atau dari kampus-kampus ternama lainnya. Nah, mungkin kekurangannya di sini adalah justru diversity dari orang-orangnya. Diversity di sini bukan berarti gue bilang bahwa, oh, cuma ada dari kewarganegaraan tertentu. Nah, cuma gue cenderung melihat bahwa di consulting ini rata-rata orang-orang yang mirip, yaitu orang-orang yang driven, ambisius, dan mereka memiliki interest yang cukup luas. Sedangkan nih, kalau misalnya dibandingin dengan kita kerja di industri, kita bisa ketemu orang yang jauh lebih luas. Misalnya adalah kayak gue ketika kerja di tech, gue jadi bisa kenal sama software engineer. Atau misalnya jadi lebih kenal sama orang operations, atau sama orang marketing. Again, balik lagi tergantung lo lagi pengen build network lo tuh atau pengen lebih dikelilingi oleh orang-orang yang seperti apa. That's it, pengenalan lebih jauh mengenai management consulting. Semoga lo lebih mendapatkan informasi tentang apa itu management consulting dan mungkin bisa mengconsider kalau misalnya ternyata lo pengen berkarir di sana. Kalau lo masih punya pertanyaan, silahkan taruh di komen dan gue akan coba jawab. See you next time!